warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan belajar. Namun sebelum kita mulai, semuanya sehat semua ya? Sehat? Gak ada yang sakit ya? Alhamdulillah kalau sehat semua, berarti siap mengikuti pelajaran hari ini? Sebelum kita lanjut, Bapak mohon untuk ketua kelas memimpin membaca doa pada kegiatan belajar siang ini. Siap, Bro. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian melalui absen ya. Yang pertama, Nurliani, Mentari Warubu, Andika, Radit, Sinta Yuningsih, Syafira, Olivia, Nur Fadila. Hadir semua ya. Pada siang hari ini kita akan belajar bab yang membahas tentang kepedulian sosial. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, Bapak akan bertanya, apa yang kalian ketahui tentang kepedulian sosial? Sinta, apa yang kamu tangkap dari kata-kata kepedulian sosial? Sikap peduli. terus Sikap peduli terhadap orang lain. Sikap peduli terhadap Orang lain. contohnya. Contohnya menolong sesama. Nah, sikap peduli kepada orang lain, contohnya itu menolong. Nah, bagaimana kita mengetahui tentang kepedulian sosial? Kemudian manfaatnya adalah bagaimana supaya kita ini bisa hidup bermasyarakat, bisa saling tolong menolong, karena kita ini adalah makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang hidupnya berdampingan dengan orang. Kita ini tidak bisa hidup sendiri, harus berdampingan dengan orang lain. Harus punya tetangga, ya, harus punya kawan, punya sahabat, punya keluarga. Itu namanya manusia. Manusia itu makhluk sosial. Makanya sebagai manusia kita harus mempunyai sikap kepedulian sosial. Oleh karena itu pada pembelajaran siang ini kita akan membahas tentang kepedulian sosial. Sebelum kita masuk kepada materi, Bapak akan tayangkan dulu video tentang sikap kepedulian sosial. Selanjutnya, sebelum kita memulai materi tentang kepedulian sosial, Bapak akan tayangkan video tentang
kesenjangan sosial ataupun ketimpangan sosial yang ada di negeri kita, yaitu negeri Indonesia. Nanti kalian amati video yang Bapak putar, kemudian kalian buat pertanyaan tentang pemahaman kalian dari kalian tengok. 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibat Inilah fakta bahwa sekarang ini terjadi di Indonesia, kesenjangan sosial sangat meluas. Jadi yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Oleh karena itu, supaya hal ini tidak terjadi terus-menerus, oleh karena itu kita tumbuhkan jiwa sosial kita terhadap orang. Contohnya, seumpama ada orang yang kaya, itu harus membantu orang yang miskin. Dengan kekayaannya dia bisa membantu tetangganya yang miskin, sehingga tetangga yang miskin tadi yang awalnya tidak bisa sekolah, berkat bantuan orang yang kaya tadi akhirnya bisa melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran tentang kepedulian sosial. Kalian harus mengetahui tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu: 1. Memahami isi kandungan hadis riwayat Bukhari tentang kepedulian sosial. Yang kedua, membiasakan sikap perilaku peduli sosial dalam kehidupan. Setelah kita memahami hadis tersebut, maka langkah selanjutnya adalah kita membiasakan untuk sikap perilaku peduli terhadap sesama. Oke, selanjutnya silakan amati kedua gambar di bawah dengan seksama. Di situ ada gambar sebelah kanan, itu ada gambar orang yang sedang memikul rumah. Kemudian yang sebelah kiri ada foto orang yang sedang berbagi kepada orang tua ataupun orang lansia. Ya, dua foto itu menggambarkan sama-sama menunjukkan perilaku tentang kepedulian sosial. Ruang lingkup kepedulian sosial. Yang pertama, peduli terhadap keluarga. Selanjutnya, kepedulian terhadap masyarakat. Setiap masyarakat itu mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang lain. Kita ini makhluk sosial, harus bermasyarakat dan punya tanggung jawab sosial kepada tetangga kita. Setelah kita tahu sikap peduli, maka ada dampak positif tentang kepedulian sosial. Yang pertama adalah terwujudnya sikap hidup gotong royong. Kemudian terjalinnya hubungan batin yang akrab. Selanjutnya menumbuhkan kerukunan dalam kebersamaan. Selanjutnya terjadinya pemerataan kesejahteraan, menciptakan kondisi masyarakat yang kuat dan harmonis, menghilangkan rasa dengki dan itulah beberapa dampak positif ketika sikap peduli kita jalankan. Kita biasakan peduli terhadap orang lain. Nah, setelah kita memahami dan mengamati materi pembelajaran yang Bapak sampaikan, sekarang
ada tugas kelompok, yaitu mencari informasi tentang contoh-contoh perilaku peduli terhadap sesama. Kelompok pertama nanti akan diisi oleh Ananda, Sinta, kemudian Nurfadila, Safira, Nurliani. Ini nanti kelompok pertama. Kelompok kedua nanti akan diisi oleh Olivia, kemudian Andika, Radit, Mentari. Silakan kelompok pertama maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang contoh perilaku kepedulian sosial. Contoh yang pertama yaitu membantu orang yang membutuhkan pertolongan, bekerja bakti bersama tetangga, tidak mengejek sesama, membantu orang tua membersihkan rumah. Nah, itu hasil dari diskusi kelompok 1. Silahkan dari kelompok 2 untuk menanggapi. Silahkan. Bagaimana seandainya jika ada orang yang tidak mau ikut kegiatan gotong royong? Ayo jawab kelompok 1. Kita harus menasehatinya dengan bahasa yang baik dan sopan bahwa gotong royong itu penting untuk menjaga kerukunan bersama. Nah, itu dia jawaban yang tepat sekali dari kelompok 1. Bagaimana jika ada orang yang tidak mau ikut kegiatan gotong royong? Jawabannya sesuai. Kita harus menasehati dengan bahasa yang baik supaya orang itu tidak tersinggung. Ya. Selanjutnya akan duduk kembali, namun sebelumnya ditutup dulu. Itulah yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kami dari kelompok 1, dan demikian yang kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiskusi, kemudian menyampaikan hasil diskusi kita, kemudian saling menanggapi. Langkah yang terakhir adalah kita membuat kesimpulan daripada materi pembelajaran yang kita pahami pada siang hari ini, yaitu tentang kepedulian sosial. Nah, Safira. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu kita sebagai makhluk sosial harus memiliki sifat peduli antara sesama, baik itu terhadap keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Tepat sekali jawaban Ananda Safira. Beri tepuk tangan. Setelah kita menyimpulkan materi pada pembelajaran hari ini, berarti selesailah rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu belajar tentang kepedulian sosial. Itulah pembelajaran kita hari ini. Setelah kita belajar, maka kita bersama-sama ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah itu Bapak tutup pertemuan kita dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.